Mereka bilang kacang sehat, tapi inilah kebenaran mengejutkan yang tak ada yang berani ucapkan keras-keras. Setelah usia 60, beberapa kacang populer di dapur Anda mungkin perlahan merusak ereksi, meningkatkan tekanan darah, mengaburkan ingatan, dan diam-diam merusak ginjal. Lebih buruk lagi, banyak lansia mengonsumsinya setiap hari, berpikir mereka melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh mereka. Saya Dr. Budi Santoso, telah 30 tahun lebih membantu pria dan wanita lansia mengembalikan energi, kejernihan pikiran, dan vitalitas di kamar tidur. Saya telah melihat berulang kali bagaimana makanan yang tepat bisa memulihkan hidup, sementara yang salah diam-diam mencuri kesehatan. Bagaimana jika saya bilang ada 4 kacang spesifik yang mendukung sirkulasi, meningkatkan fungsi otak, menyeimbangkan gula darah, dan bahkan membantu tidur lebih nyenyak? Namun, hampir tidak ada orang di atas 60 yang rutin memakannya. Sebaliknya, ada 4 kacang lain yang dipasarkan sebagai sehat, tapi diam-diam menyebabkan peradangan, mengganggu obat-obatan, dan membahayakan jantung. Anda berhak tahu perbedaannya. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 8 kacang tersebut. 4 yang harus Anda pilih setiap hari, dan 4 yang sebaiknya tidak pernah Anda makan lagi, berdasarkan sains jelas dan disesuaikan untuk tubuh Anda setelah usia 60. Di akhir, saya akan ungkap 1 kacang khususnya, yang paling berbahaya, terkait dengan hilangnya ingatan dan bahkan kerusakan hati, dan mungkin ada di dapur Anda sekarang. Sebelum mulai, pastikan tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pelajaran kesehatan lain untuk lansia seperti Anda. Jika pesan ini mengena, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih membantu kesehatan dan kesejahteraan Anda. Baik, sekarang mari mulai dengan 4 kacang powerful yang harus Anda makan setiap hari. Ini bukan sekadar camilan, melainkan obat alami untuk jantung, otak, energi, dan performa di kamar tidur. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing dan mengapa mereka sangat penting setelah usia 60. Kacang Brazil, penguat tiroid dan testosteron. Saya masih ingat seorang pasien, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia akhir 60-an, sebut saja namanya Agus. Ia datang ke saya kelelahan, pikiran kabur, dan frustrasi dengan energi rendah serta performa yang menurun. Ia sudah mencoba segalanya, bubuk, pil, diet, tapi tak ada yang mengembalikan semangatnya. Kami melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, dan hasilnya tidak mengejutkan saya. Agus sangat kekurangan selenium, mineral penting yang jarang dipikirkan pria di atas 60, tapi punya peran besar dalam bagaimana kita merasa, berpikir, dan berfungsi. Saya menyuruh Agus melakukan sesuatu yang sederhana, makan 1 kacang Brazil sehari, hanya 1, tanpa resep atau rencana rumit. 3 minggu kemudian, ia kembali ke kantor saya. Wajahnya berubah, ada warna di pipinya, matanya lebih tajam, dan ia tersenyum, berkata, "Dok, entah apa yang ada di kacang itu, tapi saya merasa hidup lagi." Itulah kekuatan kacang Brazil. Kacang ini adalah sumber selenium alami terkaya di dunia. 1 butir saja menyediakan lebih dari 130% kebutuhan harian Anda. Berbeda dari suplemen sintetis, selenium dalam kacang Brazil terikat pada senyawa organik, membuatnya mudah diserap tubuh yang menua. Selenium penting untuk mengaktifkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, suasana hati, dan ingatan. Seiring bertambahnya usia, fungsi tiroid cenderung melambat, menyebabkan kelelahan, tangan dingin, kenaikan berat badan, dan hilangnya semangat muda. Selenium mendukung fungsi ini dari dalam. Selain itu, selenium esensial untuk produksi testosteron, sesuatu yang banyak pria tidak sadari. Testosteron rendah tidak hanya memengaruhi libido, tapi juga kekuatan, tidur, motivasi, dan ketajaman mental. Kacang Brazil diam-diam mendukung tubuh Anda menghasilkan dan menyeimbangkan hormon ini secara alami dan aman. Yang membuat kacang ini istimewa adalah bagaimana ia melindungi saraf. Lemak dalam kacang Brazil membantu menjaga selubung mielin, isolasi saraf yang menjaga refleks tajam dan gerakan lancar. Tanpa itu, kita bergerak lebih lambat, berpikir lebih lambat, dan merasa terputus dari tubuh yang dulu kita kenal baik. Menjaga mielin tetap utuh adalah salah satu hal terpenting saat menua, dan kacang Brazil mendukung itu secara langsung. Tapi saya selalu memperingatkan pasien, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Terlalu banyak selenium bisa beracun seiring waktu. Karena itu, saya sarankan tidak lebih dari 1 atau 2 kacang Brazil per hari,
simpan di kulkas, idealnya masih dengan cangkang, dan kunyah dengan baik. Ini ritual kecil dengan hasil besar. Anda tidak perlu botol pil, hanya kebijaksanaan alam dan disiplin untuk menggunakannya, seperti yang dilakukan Agus. Jika satu kacang bisa membangkitkan tiroid, mengisi ulang testosteron, dan melindungi saraf, bayangkan apa yang terjadi saat Anda menambahkan kacang berikutnya ke rutinitas harian Anda. Ini yang saya sebut penjaga tulang dan otak. Tapi kebanyakan lansia bahkan tidak menyadari apa yang mereka lewatkan. Mari kita bahas. Almond, pembela tulang dan otak. Ada sesuatu yang sangat menenangkan tentang almond. Mungkin karena tekstur renyahnya atau rasa manis halus yang tertinggal setelah setiap gigitan. Bagi saya, almond mengingatkan pada ayah saya. Setiap pagi, tanpa gagal, ia duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat dan semangkuk kecil almond mentah. Ia tak pernah absen sehari pun. Ia pernah bilang, benda kecil ini membuatku tetap tajam, Nak. Dulu saya belum paham ilmunya, tapi sekarang, setelah puluhan tahun di bidang kedokteran dan penelitian penuaan, saya tahu ia benar sekali. Almond adalah sekutu yang sering diabaikan namun sangat kuat untuk kesehatan lansia. Bukan sekadar camilan, mereka adalah sistem pertahanan harian untuk dua bagian tubuh yang rentan saat menua, tulang dan otak. Mari mulai dengan tulang. Setelah usia 60, terutama di atas 65, kepadatan tulang mulai menurun cepat. Jatuh jadi lebih berbahaya, patah tulang sembuh lebih lambat, dan sesuatu sekecil langkah salah bisa berujung pada pemulihan berbulan-bulan. Almond kaya kalsium, hampir 100 mg dalam seperempat cangkir, tapi yang membuatnya istimewa adalah magnesiumnya. Magnesium bertindak seperti pengatur lalu lintas, membantu kalsium masuk ke tulang, bukan menyumbat arteri. Kombinasi kalsium dan magnesium ini jarang ditemukan dalam satu makanan, tapi almond menyediakan keduanya. Sekarang mari ke otak. Setiap tahun, saya melihat lebih banyak pasien yang takut kehilangan ingatan lebih dari penyakit jantung, dan itu wajar. Alzheimer, demensia, kabut otak, mereka tidak hanya mencuri pikiran, tapi juga kemandirian. Almond mengandung antioksidan kuat, terutama jika dimakan dengan kulitnya. Flavonoid di kulit coklat tipis itu bekerja bersama vitamin E untuk menetralkan stres oksidatif yang merusak sel otak seiring usia. Studi dari Universitas TUS menunjukkan almond bisa memperlambat penurunan kognitif jika dimakan konsisten. Selain itu, almond kaya serat, sekitar 3,5 gram per porsi, yang membantu melawan sembelit, masalah yang dihadapi hampir setengah lansia setiap hari. Keteraturan mungkin tak terdengar mewah, tapi percayalah, itu sangat memengaruhi energi dan suasana hati. Saya sering merekomendasikan 15-20 almond sehari, mentah atau panggang kering tanpa garam, dan selalu dikunyah baik, terutama untuk lansia dengan masalah gigi atau menelan. Langkah ini penting. Lakukan dengan penuh kesadaran. Saya bilang ke pasien, Anda bukan hanya makan kacang, Anda berinvestasi pada mobilitas, kejernihan, dan martabat masa depan. Almond adalah pelindung diam Anda, dan begitu menjadikannya ritual harian, tubuh Anda akan merasakan langkah lebih kuat, pikiran lebih tajam, hari lebih baik. Tapi bagaimana jika saya bilang ada kacang yang bentuknya mirip otak dan mungkin makanan alami terbaik untuk mencegah hilangnya ingatan, meningkatkan aliran darah, dan membantu tidur nyenyak? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Kenari, makanan favorit otak. Ada momen yang tak pernah saya lupakan. Beberapa tahun lalu, saya mengunjungi pasien bernama Budi, seorang pensiunan guru musik berusia 70-an yang baru kehilangan istri. Ia berjuang bukan hanya dengan duka, tapi juga ingatan. Ia lupa nama, salah taruh kunci, bahkan bingung saat mengemudi pulang. Saat kunjungan, ia membuka lemari dapur dan mengeluarkan toples kaca kecil berisi kenari. Ia menatap saya dan berkata, "Saya baca di suatu tempat ini bagus untuk otak, dan bentuknya juga mirip otak." Itu melekat pada saya, bukan hanya karena benar, tapi karena Budi, dengan caranya yang tenang dan tekun, berusaha melawan. Ilmu mendukungnya, kenari luar biasa. Lebih dari camilan, mereka adalah makanan pendukung otak paling kuat dari alam. Secara struktural, ya, mereka mirip otak, tapi secara kimiawi, mereka melakukan sesuatu yang lebih mendalam. Kenari kaya akan asam alfa-linolenat, ALA, asam lemak omega-3 berbasis tanaman yang membantu membangun dan menjaga membran sel otak. Seiring usia,
Membran ini kehilangan fleksibilitas, komunikasi antar neuron melambat, ingatan jadi kabur. Allah membantu menjaga koneksi itu kuat. Itu baru permulaan. Kenari syarat dengan polifenol, antioksidan kuat yang menembus penghalang darah otak dan langsung mengurangi peradangan di jaringan saraf. Mengapa ini penting? Karena peradangan adalah pembunuh diam-diam ingatan, fokus, dan kognisi, salah satu pendorong utama demensia dan Alzheimer. Tidak seperti banyak makanan lain, kenari menargetkan peradangan di sumbernya. Satu studi di Journal of Nutrition menunjukkan lansia yang makan 1,5 ons kenari per hari selama 8 minggu melihat peningkatan kecepatan pemrosesan dan fleksibilitas mental. Ini bukan angka abstrak. Ini bedanya menangkap lelucon orang tersayang, mengingat ulang tahun, atau tetap terlibat dalam percakapan. Tapi ada yang jarang diketahui. Kenari mengandung melatonin alami, hormon yang mengatur tidur, dan seiring usia, level melatonin menurun, menyebabkan malam gelisah dan pemulihan buruk. Untuk banyak pasien lansia saya, menambahkan segenggam kecil kenari di malam hari membantu mereka tidur lebih cepat dan bangun lebih segar. Saya sarankan makan 7-9 setengah kenari per hari. Simpan di kulkas untuk melindungi minyaknya yang mudah rusak jika terpapar panas atau cahaya. Jangan khawatir dengan sedikit rasa pahit di kulit. Disitulah banyak antioksidan berada. Anggap itu sebagai sedikit perlindungan di setiap gigitan. Budi masih makan kenarinya setiap hari, dan meski masih sangat merindukan istrinya, ia bilang ingatannya terasa lebih tajam, fokusnya lebih kuat, dan dirinya sedikit lebih utuh. Kenari tidak mengubah hidup Anda dalam semalam, tapi seiring waktu, mereka diam-diam mendukung hal paling berharga yang Anda miliki, pikiran Anda. Jika kenari adalah makanan otak, kacang berikutnya adalah pahlawan tak terucap untuk tekanan darah, penglihatan, dan gula darah sekaligus. Banyak orang mengabaikannya, tapi begitu tahu apa yang bisa dilakukannya, Anda tak akan pernah memandangnya sama lagi. Mari kita bahas. Pistachio, pertahanan tekanan darah, penglihatan, dan diabetes. Saat kecil, kakek saya punya mangkuk kayu tua di meja dapur. Setiap sore, ia duduk di kursi berlengan dengan segenggam pistachio, membukanya satu persatu dengan hati-hati. Dulu saya tak terlalu memikirkannya. Hanya kebiasaan tenang seorang tua. Tapi sekarang, dengan semua pengetahuan tentang nutrisi dan penuaan, saya sadar ia melakukan sesuatu yang sangat bijak tanpa tahu ilmunya. Ia melindungi tekanan darah, penglihatan, dan kemampuan mengelola gula. Mangkuk pistachio itu lebih dari camilan. Itu dosis pertahanan harian. Pistachio tanpa diragukan adalah salah satu superfood paling untuk lansia. Sering kalah pamor dari opsi yang lebih mencolok, tapi kekurangan mereka dalam ketenaran lebih dari diimbangi oleh fungsinya. Pertama, mereka salah satu kacang terkaya kalium, sekitar 285 mg per porsi, lebih dari banyak buah dan sayur. Kalium penting untuk menjaga tekanan darah sehat, terutama setelah 60, saat kekakuan arteri dan sensitivitas garam meningkat. Untuk lansia yang mengelola hipertensi secara alami, pistachio adalah sekutu cerdas dan aman. Mereka juga kaya akan 2 karotenoid kuat, lutein dan zeaxanthin, yang berperan vital dalam kesehatan mata. Senyawa ini menumpuk di retina dan membantu menyaring cahaya biru berbahaya, memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia. Itu bukan hal kecil. Kehilangan penglihatan adalah salah satu kondisi paling ditakuti lansia, dan pistachio memberikan dukungan lembut dan konsisten untuk menjaga dunia Anda tajam dan berwarna. Tapi yang paling penting, pistachio sangat membantu untuk pengaturan gula darah. Dengan sekitar 3 gram serat per ons dan indeks glikemik rendah alami, mereka memperlambat pencernaan, mengurangi lonjakan gula setelah makan, dan menjaga kadar insulin stabil. Untuk jutaan lansia dengan diabetes atau pradiabetes, menambahkan segenggam pistachio setiap hari bisa membuat perubahan nyata, terutama saat menggantikan camilan manis olahan. Ada juga manfaat perilaku. Saat makan pistachio dengan cangkang, tindakan mengupas memperlambat tempo Anda, memberi tubuh waktu untuk merasa kenyang, memudahkan menghindari makan berlebihan. Cangkang kosong juga jadi petunjuk visual, membantu melacak porsi tanpa menghitung kalori atau menggunakan gelas ukur. Ini menjadikan ngemil sebagai ritual tenang dan penuh kesadaran. Saya biasanya merekomendasikan sekitar 1 ons per hari, kira-kira 49 pistachio, tanpa garam atau sedikit garam adalah yang terbaik. Jika Anda punya artritis atau kekuatan tangan terbatas, cari yang sudah terbuka sebagian untuk memudahkan mengupas.
Pistachio menawarkan kombinasi langka, kepadatan nutrisi, rasa, dan manfaat terapeutik. Mereka mendukung jantung, mata, gula darah, dan rasa kontrol atas tubuh Anda. Tapi ada hal lain. Sementara 4 kacang ini bisa meningkatkan kesehatan setelah 60, ada kacang lain yang diam-diam merusaknya. Kacang yang terlihat polos, bahkan sehat, tapi sebenarnya memicu peradangan, meningkatkan tekanan darah, mengganggu obat, dan menyebabkan kabut otak. Anda berhak tahu apa saja itu, dan di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan kacang mana yang harus dihindari dan mengapa mereka mungkin lebih merugikan daripada bermanfaat. Tetap ikuti, disinilah kebenarannya mengejutkan. Kacang tanah, bom peradangan. Saya tak akan lupa hari ketika Pak Surya masuk ke kantor saya. Berusia 72, veteran Vietnam yang bangga, dan pria yang menjaga keaktifan. Tapi akhir-akhir ini, ia bilang ada yang tidak beres. Sendinya lebih sakit dari biasa, ia selalu lelah, dan tekanan darahnya merangkak naik meski tak ada perubahan besar pada gaya hidupnya. Saat kami bicara tentang kebiasaan hariannya, satu hal menonjol. Ia ngemil kacang tanah hampir setiap hari. Sehat, kan? Tanyanya. Momen itu mengingatkan saya betapa banyak kebingungan masih ada soal makanan yang kita pikir tak berbahaya, terutama kacang tanah. Faktanya, kacang tanah bukan kacang sejati, melainkan polong-polongan yang tumbuh di bawah tanah, dan detail ini membuat perbedaan besar. Karena cara tumbuhnya, kacang tanah sangat rentan terhadap jamur, khususnya racun bernama aflatoksin. Jamur ini tak terlihat atau tercium, tapi seiring waktu bisa menumpuk di tubuh, merusak hati, melemahkan sistem imun, dan meningkatkan risiko kanker tertentu. Lansia, yang sistem detoksnya melambat seiring usia, sangat rentan terhadap ancaman tak terlihat ini. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Bahkan tanpa alergi, kacang tanah bisa memicu respons peradangan pada banyak orang. Peradangan kronis halus yang memengaruhi sendi, jantung, dan otak. Peradangan jenis ini tidak keras. Ia tak muncul dalam semalam, tapi menumpuk perlahan, berkontribusi pada flare-up artritis, kabut mental, dan stres kardiovaskular. Untuk lansia yang sudah menghadapi kekakuan dan kelelahan, kacang tanah bisa jadi bahan bakar di balik api, dan kebanyakan tak sadar. Lalu ada masalah garam. Kebanyakan kacang tanah komersial dipanggang dan diberi garam berlebihan. Untuk lansia yang mengelola tekanan darah tinggi, lebih dari 60% orang di atas 65, natrium tambahan ini memperburuk masalah. Tambahkan minyak terhidrogenasi dan gula dalam selai kacang komersial, dan Anda mengubah camilan sederhana jadi dosis bahaya harian. Bahkan selai kacang alami tidak bebas masalah. Kacang tanah punya kandungan asam lemak omega-6 tinggi, yang bisa mengacaukan keseimbangan omega-3 dan omega-6 di tubuh, faktor kunci dalam mengendalikan peradangan. Ketidakseimbangan ini bisa menyabotase sirkulasi, memperburuk ingatan, dan menurunkan ketahanan tubuh yang menua. Jika Anda minum obat seperti pengencer darah, kacang tanah mengandung senyawa yang bisa mengganggu penyerapan, terutama vitamin K, membuat pengelolaan obat lebih rumit bagi lansia dengan banyak resep. Saya tidak bilang semua orang harus panik jika sesekali makan kacang tanah, tapi jika Anda di atas 60 dan rutin memakannya, saatnya mempertimbangkan ulang. Ada alternatif yang lebih aman dan mendukung yang memberikan kerenyahan sama tanpa risiko peradangan dan toksik. Dan bagaimana jika saya bilang kacang berikutnya tidak hanya meningkatkan gula darah, tapi juga risiko batu ginjal, mengganggu pencernaan, dan bahkan menyebabkan episode tersedak berbahaya pada lansia? Ini salah satu camilan paling populer secara menipu. Mari kita lihat lebih dekat. Kacang mete, jebakan gula darah dan batu ginjal. Beberapa tahun lalu, saya punya pasien bernama Ibu Ani, 70 tahun, penuh kehangatan dan tawa, suka membuat kue untuk cucu-cucunya. Saat ia datang mengeluh lelah, gangguan perut, dan lonjakan gula darah tak terduga, kami telusuri kebiasaannya. Mengejutkan saya, kacang mete muncul berulang kali, bukan hanya dalam camilan, tapi dalam masakan, smoothie, bahkan granola bar sehat yang ia simpan di tasnya. Itu sehat, kan? Tanyanya dengan senyum penuh harap. Momen itu melekat karena mengingatkan saya betapa mudahnya pilihan baik bisa menjadi bumerang seiring usia. Kacang mete licik. Mereka memakai kostum camilan sehat dengan tekstur lembut dan rasa ringan, sering ditemukan di toko makanan sehat, tapi di balik permukaan, kacang mete membawa risiko yang jarang didengar lansia. Pertama, soal gula darah.
Kacang mete punya kandungan karbohidrat cukup tinggi untuk kacang, sekitar 9 gram per ons, dan efek glikemik yang signifikan. Artinya mereka bisa menyebabkan lonjakan gula darah lebih cepat dari yang Anda kira. Untuk 25% lansia dengan diabetes dan 48% yang pradiabetes, lonjakan kecil ini menumpuk, dan kerusakan seringkali diam. Anda tidak merasakannya sampai akibatnya muncul nanti dalam bentuk lelah, kabut otak, atau kadar glukosa yang memburuk di pemeriksaan berikutnya. Kacang mete juga syarat dengan oksalat, senyawa alami yang mengikat kalsium di usus, membuat tubuh sulit menyerap mineral penting ini. Untuk lansia yang sudah berisiko osteoporosis dan kekurangan kalsium, ini jadi masalah. Lebih buruk, oksalat bisa menumpuk di tubuh dan berkontribusi pada pembentukan batu ginjal, kondisi menyakitkan yang lebih umum dan berbahaya seiring usia. Ada risiko lain yang sering diabaikan, terutama bagi mereka dengan kesulitan menelan, yang umum di kalangan lansia. Kacang mete halus, melengkung, dan mudah tersedot. Di antara semua kacang, mete termasuk yang paling sering terlibat dalam insiden tersedak. Tekstur lembut yang terasa menenangkan itu juga bisa jadi bahaya diam. Dan terakhir, soal pemrosesan. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa kacang mete dalam keadaan mentah beracun, mengandung urusiol, bahan kimia yang sama di poison ivy. Untuk membuatnya aman, mereka harus diproses berat, dikukus, dimasak, dikupas. Tapi dalam proses itu, banyak nutrisi alami hilang. Yang tersisa adalah kacang yang enak tapi sedikit manfaatnya bagi kesehatan, dan dalam beberapa kasus justru merugikan. Karena itu, saya sarankan lansia menukar kacang mete dengan alternatif yang lebih aman dan fungsional seperti almond atau kenari. Dan jika kacang mete bisa meningkatkan gula darah, kacang berikutnya dalam daftar lebih mengkhawatirkan. Ia kecil, berminyak, dan sering luput dari perhatian, tapi bisa mengganggu obat-obatan, memicu gangguan rasa aneh, dan bahkan menyebabkan penurunan berat badan berbahaya pada lansia. Kebanyakan orang tak tahu betapa bermasalahnya kacang ini. Mari kita bahas. Kacang macadamia, penambah berat badan diam-diam. Saya pernah punya pasien bernama Pak Joko, seorang pensiunan insinyur akhir 60-an, berpikiran tajam, humoris, dan sangat disiplin dengan rutinitasnya. Tapi dalam beberapa bulan, ia mulai bertambah berat badan secara bertahap, halus. Tekanan darahnya merangkak naik, dan ia sering merasa lesu setelah makan. Saat kami meninjau pola makannya, ia tertawa dan berkata, "Yah, Dok, saya tidak makan banyak junk food, tapi saya suka memanjakan diri dengan beberapa kacang macadamia setiap malam. Katanya sehat untuk jantung, kan?" Saat itu saya tahu kami harus bicara. Kacang macadamia mewah, rasa kaya dan tekstur lembutnya membuat mereka terasa seperti hadiah sehat, dan sering dipasarkan begitu, terutama di kalangan makanan sehat kelas atas. Tapi yang kebanyakan orang, terutama lansia, tidak sadari adalah bahwa macadamia mengandung jumlah lemak dan kalori yang sangat besar dalam setiap gigitan. Hanya 1 ons, segenggam kecil, mengandung hampir 200 kalori dan 22 gram lemak. Untuk seseorang di atas 60 yang metabolismenya melambat dan mungkin kurang aktif secara fisik, itu menumpuk cepat. Anda menyerap beban kalori seperti makan kecil tanpa merasa kenyang. Itulah yang saya sebut kenaikan berat badan diam-diam. Ia menyelinap, tanpa pesta makan, tanpa manisan, hanya peningkatan perlahan yang sulit dibalikan. Tapi ini bukan hanya soal berat badan. Macadamia juga salah satu kacang tertinggi lemak jenuhnya, sekitar 3 gram per ons. Jenis lemak yang bisa meningkatkan kolesterol LDL dan memberi tekanan lebih pada jantung yang menua. Untuk lansia yang mengelola kolesterol atau tekanan darah, lemak jenis ini tidak hanya tak membantu, tapi bisa diam-diam membatalkan kemajuan Anda. Lalu ada masalah kandung empedu. Banyak lansia mengembangkan batu empedu tanpa menyadarinya. Mereka mungkin merasa kembung atau tidak nyaman setelah makan, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Kacang macadamia, karena kandungan lemaknya yang sangat tinggi, bisa memicu batu-batu ini bergerak, menyebabkan serangan menyakitkan yang bisa berujung pada kunjungan darurat atau bahkan operasi. Saya telah melihatnya terjadi lebih dari sekali, dan seringkali orang tersebut tidak tahu masalah sedang terbentuk di dalam tubuh mereka. Dan jangan lupa kesehatan mulut. Kacang macadamia padat dan keras. Untuk lansia dengan jembatan gigi, mahkota, atau gigi sensitif, mengunyahnya berisiko. Saya punya pasien yang merusak gigi mereka pada kacang ini, menyebabkan kunjungan dokter gigi yang mahal dan menyakitkan. Saya selalu bilang ke pasien,
Macadamia mungkin terasa seperti indulgensi kecil, tapi mereka membawa harga mahal yang menyelinap perlahan dan menetap lama. Ada kacang lain yang menawarkan kepuasan tanpa beban itu. Tapi sementara macadamia bisa membebani Anda, kacang berikutnya jauh lebih mengkhawatirkan. Ia kecil, berminyak, dan sering luput dari perhatian, tapi bisa mengganggu obat-obatan, memicu gangguan rasa aneh, dan bahkan menyebabkan penurunan berat badan berbahaya pada lansia. Kebanyakan orang tak tahu betapa bermasalahnya kacang ini. Mari kita bahas. Kacang pinus, pengganggu obat. Beberapa tahun lalu, saya punya pasien bernama Ibu Sari, 74 tahun, penuh perhatian dan teliti dengan kesehatannya. Ia mencatat obat-obatannya, berjalan setiap hari, dan suka bereksperimen dengan resep baru. Suatu hari, ia datang dengan keluhan aneh. Dokter Budi, semuanya terasa seperti logam, bahkan air pun rasanya aneh. Ini sudah berlangsung berminggu-minggu. Awalnya kami meneliti obat-obatan, pencernaan, hidrasi, tapi tak ada yang menonjol. Lalu ia menyebutkan sesuatu yang baru ia tambahkan ke pola makannya. Pesto buatan sendiri kaya dengan kacang pinus. Saat itu semuanya jelas. Kacang pinus mungkin kecil, tapi untuk lansia, mereka bisa menyebabkan masalah besar secara mengejutkan. Mari mulai dengan apa yang dialami Ibu Sari. Ia mengalami apa yang dikenal sebagai pain mode, distorsi rasa pahit atau logam yang bisa bertahan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu setelah makan kacang pinus tertentu. Ini tidak berbahaya dengan sendirinya, tapi ada masalah tersembunyi. Ketika makanan dan air tiba-tiba tak enak, banyak lansia tanpa sadar makan dan minum lebih sedikit. Untuk seseorang yang sudah berisiko penurunan berat badan atau dehidrasi tanpa sengaja, efek samping yang tampak kecil ini bisa berujung pada konsekuensi serius. Kelemahan, kekurangan nutrisi, bahkan rawat inap. Rasa lebih penting dari yang disadari orang, terutama di usia lanjut. Tapi kacang pinus tidak berhenti di situ. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensinya mengganggu obat-obatan umum. Kacang pinus mengandung senyawa spesifik yang bisa mengubah cara obat di metabolisme di hati, termasuk obat untuk tekanan darah, kolesterol, dan suasana hati, 3 kelas obat yang paling sering diresepkan untuk lansia. Risikonya, efektivitas berkurang atau efek samping tak terduga, dan kebanyakan lansia tidak pernah diperingatkan tentang interaksi ini karena masih kurang dipahami banyak dokter. Ada juga masalah peradangan. Kacang pinus tinggi lemak tak jenuh ganda, yang rentan terhadap oksidasi, terutama jika disimpan sembarangan atau terlalu lama di rak. Sekali teroksidasi, lemak ini justru memicu peradangan alih-alih menguranginya. Untuk seseorang yang mengelola artritis, nyeri sendi, atau kondisi inflamasi seperti sindrom metabolik, ini menambah bahan bakar ke api. Dan karena kacang pinus sering dicampur ke saus atau hidangan panggang, kebanyakan orang tidak sadar mereka memakannya. Kekhawatiran lain yang saya lihat lebih dari sekali pada pasien lansia adalah risiko aspirasi. Kacang pinus kecil, licin, dan mudah tersedot tanpa sengaja, terutama oleh mereka yang minum obat menyebabkan mulut kering, yang sangat umum setelah 60. Kombinasikan dengan perubahan refleks menelan terkait usia, dan Anda punya bahaya tersedak tersembunyi. Untuk semua alasan ini, saya mendesak lansia untuk menghindari kacang pinus sama sekali. Ada banyak alternatif yang menawarkan rasa dan lemak sehat tanpa risiko ini. Makanan harus menyehatkan dan melindungi, bukan memperumit atau membahayakan. Pesan dokter terakhir, Anda tak pernah terlalu tua untuk berubah. Saat saya merefleksikan tahun-tahun yang saya habiskan bersama pria dan wanita di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, saya menyadari sesuatu yang kuat. Penuaan tidak menghancurkan kita. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali seiring waktulah yang membangun atau diam-diam melemahkan kita. Dan makanan, terutama sesuatu sekecil dan tampak tak berdosa seperti segenggam kacang, sering jadi pusat cerita itu. Hari ini kita bicara tentang 8 kacang. 4 yang saya yakin setiap lansia harus makan setiap hari, kacang Brazil, almond, kenari, dan pistachio, bukan karena tren atau dijual di lorong makanan sehat mewah, tapi karena mereka bekerja. Mereka mendukung tiroid dan testosteron, memperkuat tulang dan otak, meningkatkan tidur, melindungi jantung, dan membantu Anda merasa mengendalikan kesehatan lagi. Lalu kita lihat 4 lainnya, kacang tanah, mete, macadamia, dan pinus, yang diam-diam melakukan sebaliknya, menyebabkan peradangan, mengganggu obat, meningkatkan gula darah, berkontribusi pada kenaikan atau penurunan berat badan dengan cara yang salah.
Kebanyakan dipasarkan sebagai sehat atau setidaknya tak berbahaya. Tapi setelah 60, tubuh Anda berubah. Apa yang dulu memberi energi kini mungkin membuat Anda lesu. Apa yang dulu mudah dicerna kini bisa memicu masalah yang tak Anda sadari terkait makanan. Saya ingin bilang sesuatu dengan jelas, bukan sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang telah melihat orang-orang yang saya sayangi berjuang diam-diam. Anda tidak rusak. Anda tidak terlalu tua. Kesehatan Anda bukan kasus yang hilang. Tubuh yang Anda jalani hari ini masih mendengar, masih berubah, dan masih merespons, kadang dengan cara luar biasa, pada pilihan kecil yang konsisten. Telah melihatnya pada pria yang menukar kacang tanah dengan pistachio dan menurunkan tekanan darah tanpa tambahan obat baru, pada wanita yang makan satu kacang Brazil sehari dan akhirnya merasa energinya kembali, pada pasangan yang mulai ngemil kenari di malam hari dan menyadari mereka tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini bukan keajaiban, ini biologi. Tubuh Anda melakukan apa yang seharusnya ketika diberi bahan bakar yang tepat. Jadi, saat Anda masuk ke dapur besok pagi atau melewati lorong camilan akhir pekan ini, berhentilah. Ingat apa yang telah Anda pelajari di sini. Pilih dengan bijak. Anda tidak perlu sempurna, tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Tapi pilih satu hal dan terus pilih itu. Begitulah perubahan dimulai. Karena ini bukan hanya soal angka kolesterol atau grafik tekanan darah. Ini tentang bangun dengan langkah mantap, mengingat nama tetangga yang mampir, punya energi untuk berjalan, tertawa, berpegangan tangan lebih lama. Ini tentang tetap dalam permainan, bukan hanya fisik, tapi juga emosional, mental, dan intim. Saya Dr. Budi Santoso, dan saya ingin Anda ingat ini. Anda tidak terlalu tua untuk merasa kuat lagi. Anda tidak terlalu jauh untuk mengembalikan energi, kejernihan, kepercayaan diri Anda. Anda hanya perlu memberi tubuh Anda hal yang tepat, dan ia akan menemui Anda lebih dari separuh jalan. Mulai dengan kacang. Jadikan itu sinyal pertama untuk tubuh dan diri Anda bahwa Anda siap untuk berkembang lagi.